Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ta'allamu ta'lim tadhakkur tadhkina fa'al intifa' wal ifadah. Wal athar termasuk bi kitabillah sunnatul rasul bihim tamurudati asabisan kasul khatiman dal maut. Fa syafina rasulillah barakati masrarim wa kulli hadatin bi sallam. Jamaah ulia ulama jasa sallallahu syam kepada jalan yang sudah ma'talim masyayikh majmain. Masyayikh ahli sunnah jasa ala bi'an wa syekh. Bashir abi masyayikh maghribi sallallahu موافق كنت محمد بن سلطة سبع المجمعين ومبوكة مسرار وكل نية صالحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من نبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صعد صراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, firman-Nya Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ini beribadah pada aku, kata Allah. Ini menjadikan semua aktivitasnya dilandasi dengan niat ibadah pada Allah SWT. Termasuk apapun yang kita lakukan, baik makan, minum kita, tidur kita, dengan niat ibadah pada Allah SWT, sehingga semuanya dinilai, ditulis sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu 2 bulanan ya. Bulan lalu ndak 2 bulan sudah. Ya kalau nanti coba dilihat lagi di apa namanya, Mbak YouTube ya, di Mbak YouTube itu sudah saya upload. Yang lalu-lalu sudah saya upload, yang ini belum, karena baru saya record. Biasanya saya rekam. Nah sinyalnya naik itu saya takut kalau dikorupsi. Jadi korupsi bukan manusia toh, itu sinyal kadang korupsi juga ya. So saya ngerekam waktu itu pernah, sinyal itu tidak stabil, yang muncul cuma 4 menit. Asalnya ceramah saya 40 menit, yang muncul cuma 4 menit. Jadi yang korupsi bukan menungso toh. Sa laptopnya ya korupsi pisan. Ya sinyalnya ya korupsi pisan. Daripada gitu saya rekam aja, nanti sampai sana baru saya upload, biasanya gitu. Jadi yang dulu-dulu insya Allah masih ada di YouTube saya. Mungkin nanti kalau pas sudah selesai, ini kan hampir selesai. Kalau sudah selesai mungkin baru saya runutkan dari awal, kalau memang insya Allah. Karena dulu awal saya ngaji ini kan belum pakai YouTube, masih di Facebook. Mudah-mudahan masih ada rekaman lama, jadi bisa saya runutkan dari awal. Nah, habis gini nanti ngaji manakib yang lain, saya ambil dari manakib tapi dari ulama yang lain. Karena yang nulis manakib Syekh Abdul Qadir ini banyak. Ya. Yang kita bahas ini anggitannya Sayyid Ja'far Al-Barzanji, yang nyusun Maulid Barzanji itu. Itu yang anggit ini, yang bikin apa manakib ini, itu Sayyid Hasan Al-Barzanji ya. Radhiyallahu anhum wa ardhuna fa nabihim fid dharaini amin. Nanti mungkin diselingi tentang kitabnya Syekh Abdul Qadir juga, Al-Ghunyah, nanti itu mungkin ya, supaya ya bukan sekedar baca manakibnya toh ya. Jadi bagaimana pengajarannya beliau, terus nanti juga masih ada kalam-kalamnya beliau juga, Syekh Abdul Qadir Jailani.
Fathur Rabbani itu. Ya. Nah, itu yang bisa kita jadi pegangan. Kemudian ya, sebagai bukti kita, jadi nggak cukup kita baca manaqib, kita tahu ilmunya beliau. Syukur-syukur kita ya, tentunya Allah memberi kita kesempatan untuk mengkajinya ya. Insya Allah Allah juga mengasih kita pertolongan untuk mengamalkannya kan itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga betul-betul cintanya kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya sekedar aja kenal beliau, bukan, tapi mengerti apa petua-petua beliau, dawuh-dawuh beliau, dan mengamalkannya. Terakhir, kalau pembahasan manaqib itu masih di bab karomat, karena bab ini pasal tentang karomat ini panjang sekali. Sudah berapa pertemuan kita membahas tentang pasal karomat beliau. Ini bagian akhir dari pasal karomat itu, sehingga setelah karomat ini beralih ke syama'il. Ke syama'il nanti, syama'ilnya beliau, bukan syama'ilnya Nabi, syama'ilnya Syekh Abdul Qadir. Karena nanti kalau di maulid, ya di maulid itu kan biasanya diba, jenengan baca diba, jenengan baca maulid apa saja berjanji. Itu kerangka maulid itu sama semua. Jadi ini apa namanya, mirip lah. Manaqib ini mirip dengan maulid. Cuma kalau di maulid itu bab terakhir sebelum doa itu syama'ilnya Kanjeng Nabi, sifat Kanjeng Nabi baik akhlak maupun fisiknya. Nah, kalau di sini belum doa itu syama'ilnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Gimana beliau itu? Baru doa. Nah, kalau di maulid itu syama'ilnya Kanjeng Nabi SAW. Jadi mirip dengan manaqib ini. Karena yang kita juga yang sama yang nyusun maulid Barzanji juga. Nah, di Barzanji juga gitu, sebelum doa itu ada syama'ilnya Kanjeng Nabi. Artinya keseluruhan Kanjeng Nabi baik fisiknya, semuanya, akhlaknya sebelum doa. Nah, ini nanti sebelum doa pasal terakhir setelah karomat ini itu syama'ilnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana bentuk fisiknya beliau SAW, radhiyallahu an. Kemudian bagaimana sifat beliau radhiyallahu an. Itu syama'ilnya. Nah, kita masih di akhir daripada karomat itu beliau. Wa dzakara kama qala musannif rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Wa dzakara Syekh Abdullah Al-Mausili. Dan insyaallah tidak ada di majlis mana, cuma di kalimat ini. Coba sampai cari di mana yang pernah bahas ini. Paling banter ya mau coba manaqib bantu. Sing oleh gawe Gus Arifin iki opo? Tele penggawean. Jadi kayaknya bahas manaqib ini. Jadi tidak ada di insyaallah. Jarang lah kalaupun dibahas itu. Cek jimblok itu seumur-umur ya paling maca radhiyallahu an al-Fatihah. Iya bagus, kita tidak mengingkari itu gitu loh. Cuma apa sing diwaca iku kan ya kedasipun ya mangertosi ge. Apa sing diwaos niku kan duduk manaqib ngalor sing maca ngidul. Nah, ini kan tidak nyambung. Iya, estu. Jadi kama qala radhiyallahu an wa dzakara Syekh Abdullah Al-Mausili. Entah di halaman berapa itu yang Arabnya. Ya, kemudian nanti kalau yang di bahasa Indonesianya mungkin setelahnya itu. Wa dzakara Syekh Abdullah Al-Mausili. Dan menyebut salah satu ulama pada masa itu yang meriwayatkan kisah ini itu Syekh Abdullah Al-Mausili dari kota Mosul, Irak. Annal imam al-mustanjid billah, bahwasanya imam, pengertian imam niku nek teng negara Islam niku khalifah itu imam. Jadi senes imam salat gitu. Pemene imam samudra bukan. Imam di sini maksudnya telah hancur kabeh imam. Ini imam di sini maksudnya pemimpin negara, dulu disebut imam. Memang asalnya kan khulafaur rasyidin ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Itu kan nek cara Jawa niku nggih raja pandhita, nggih raja, nggih pandhita, nggih ulama, ya raja, ya pemimpin, ya ulama. Nah, mantune khalifah ini setelahnya Khulafaur Rasyidin niku ya rajane raja, tapi ndak ngerti agama. Nah, 4 khalifah itu ya raja pandhita, ya ulama, ya raja. Jadi mereka jadi imam sholat, mereka juga waktu khotib Jumat, ya mereka yang jadi khotib di pusat pemerintahan Islam waktu itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, jadi tapi kadung dibilang imam, khalifah, hanya turun-temurun, walaupun koyo
Tidak pantas nek khalifah itu kan tegasnya khalifah itu pengganti. Penggantinya kanjeng kan gitu, kanjeng Rasul SAW. Khalifah itu Rasulullah. Tapi walaupun setelah 4 khulafaur rasyidin banyak yang sebetulnya raja, bukan lebih ke khalifah tapi lebih mirip raja. Tapi sudah kadung kulino manggil khalifahnya, yang setelahnya itu ikut dipanggil khalifah juga. Padahal ya gak pantas kadang-kadang. Sebagian khalifah itu malah fasik dan sebagainya. Ya tidak semua jelek, ya ada bagusnya, ada ya bagaimanapun ya pemimpin yang zalim itu lebih bagus daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Ya, itu. Kemudian jadi imam, makanya disebut imam di situ itu sebenarnya raja. Waktu itu khalifah Daulah Abbasiyah. Jadi Syekh Abdul Qadir ini hidup di masa akhir Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah setelah Umayyah, setelah 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Ali terakhir ditikam. Ya, 6 bulan itu Sayyidina Hasan sempat naik. Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali, Hasan bin Ali, itu sempat naik jadi khalifah, dibaiat oleh beberapa sahabat, cuma 6 bulan. Cuma genepi dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa khalifah setelah saya itu 30 tahun. Dan benar ternyata setelah 30 tahun, pas 30 tahun kurang 6 bulan digenepi dengan Sayyidina Hasan 6 bulan. Sayyidina Hasan mundur setelah 6 bulan. Karena kata Rasulullah setelah khalifah ini akan terjadi mulkan adudon, raja yang menggigit atau raja yang zalim. Ya, disebut raja adudon itu yang mengatakan menggigit, ada yang menerjemahkan zalim, ada menerjemahkan adudon itu menggigit artinya mempertahankan kekuasaannya sekitar yaitu Daulah Umayyah itu. Hanya ya yang jadi raja cuma Daulah Umayyah, ya ponakannya, ya cucunya itu. Dimulai dengan Muawiyah. Ya, sampai khalifah terakhir itu lupa khalifah terakhir tidak ada berlangsung lama, sekitar berapa tahun. Setelah itu ditumbangkan oleh Abbasiyah. Abbasiyah ini keturunan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Kanjeng Nabi. Karena mereka rumongso masih misanan dari Kanjeng Nabi, kita lebih berhak katanya. Hanya digulingkan dinasti Umayyah sampai terjadi banyak pembunuhan. Nah itulah kadang politik itu ya gitu. Hampir mati semua, bahkan diburu karena saking takutnya kalau tersisa Bani Umayyah satu saja, takut khawatir nanti dia akan berontak. Sampai hanya Abdurrahman Ad-Dakhil itu salah satu keturunan Bani Umayyah yang ada saat itu lari ke Andalus, ke sekarang Spanyol. Lari ke Andalus melalui Mesir, terus melalui dari Damaskus itu nyebrang ke Mesir, dari Mesir terus ke barat ke Aljazair, Tunisia, nyebrang ke Spanyol melalui Gibraltar atau Selat Jabal Torik itu. Itu asalnya sejarahnya kan Torik bin Ziyad, sampai sekarang terkenalnya Gibraltar. Jadi karena orang barat sana kebanyakan makan pizza, makan jadi muni Jabal Torik itu gak cetok. Jabal Torik, mereka bilang Gibraltar. Coba nanti tanya Mbak Google, Gibraltar itu di mana? Kira-kira dari Kalimati itu kemana? Saya ngalor sampai ngulon nih. Itu nyebrang ke sana. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil itu keturunan terakhir dari dinasti Umayyah. Saking lari itu dibasmi itu, lari dia sampai ke membentuk ke sana masih ada pendukungnya. Hanya di Andalus itu dia membentuk pusat pemerintahan karena dulu Andalus Muslim. Spanyol dulu Muslim. Karena dengan tangan besi saja kemudian dibasmi Islam itu waktu itu. Sampai ada yang sholat itu terakhir itu di bawah tanah karena takut sama orang-orang salib itulah. Islam itu kalau berkuasa tidak pernah menghancurkan. Tapi ketika mereka kuasa, Islam di bumi hangusnya di Spanyol. Kita sampai nggak ngerti Spanyol itu dulu Muslim. Tidak paham kan, kita kenanya Spanyol itu orang Eropa. Padahal negeri Muslim itu. Banyak. Tapi setelah perang salib, tentara salib yang di sana menang, hanya dia bumi hanguskan Islam. Sangat ketika Islam masuk sana, tidak pernah satu gereja pun tidak ada yang dihancurkan. Itulah. Islam itu kalau mayoritas itu insya Allah mengayomi. Tapi kalau minoritas, lihat nasibnya Islam ketika minoritas. Di Rohingya, di Filipina. Filipina itu dulu sebelum Spanyol masuk, itu sampai kita tidak kenal sejarahnya. Mindanao itu Filipina, terutama di sebelah selatan, itu kerajaan Islam besar sana. Muslim kuat. Nah, sampai sekarang kan pusat pergerakan Islamnya itu di selatan Filipina. Ya.
Itu. Itu jadi Abbasiyah, sekedar tahu saja bahwa Abbasiyah itu. Nah setelah itu dia mendirikan dinasti Umayyah di Andalus, di Spanyol, sampai bertahan 800 tahun. Kemudian yang itu kan jauh dari pusat Damaskus ya. Damaskus dihancurkan, kota Damaskus itu pusatnya dinasti Umayyah sebelum Abbasiyah ini. Nah, kemudian didirikan Abbasiyah, pusatnya dipindah di Baghdad, Irak. Sampai zamannya Syekh Abdul Qadir itu. Syekh Abdul Qadir zamani terakhir dari zaman dinasti Abbasiyah. Di antaranya raja yang berkuasa zamannya Syekh Abdul Qadir, ini yang disebutkan itu, Al-Mustanjid Billah itu, Abul Muzaffar Yusuf. Dia ahli falak, dia juga dia senang ilmu, dan juga raja yang adil sebetulnya. Di antara raja itu ada yang banyak yang semena-mena, tapi ada beberapa raja-raja dari Abbasiyah itu yang memang masih bisa dikatakan adil lah, walaupun zamannya sudah kayak gitu. Karena zaman Syekh Abdul Qadir ini dan Imam Ghazali, sebelumnya Syekh Abdul Qadir ada Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih dulu. Ya. Kemudian juga zaman itu tuh zaman pergolakan mazhab, belum lagi Syiah Qoromitoh itu muncul di situ, di daerah Syiah yang terlalu gulat terlalu fanatik. Ya, maka di sini ceritakan bahwa Imam Mustanjid Billah Abul Muzaffar Yusuf ja'a ila Syekh Qaddasallahu sirrah. Suatu kali Imam Mustanjid Billah Abul Muzaffar Yusuf itu datang kepada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu Qaddasallahu sirrah. Ya. Alaihi wastausah. Ya, dan minta wasiat. Itu raja-raja yang benar itu, makanya kata para sahabat, sebaik-baik ulama, sebaik-baik umaro itu yang datang kepada ulama. Sebaik-baik pejabat pemimpin itu yang datang kepada ulama. Sejelek-jeleknya ulama itu yang datang kepada raja. Bahkan diceritakan oleh sebagian tabi'in, amat buruk, aib, itu merupakan satu aib ketika didatangi seorang kiai, seorang ulama. Terus ditanya, mana kiai fulan, ulama fulan, dipanggil ke istana. Itu sangat buruk sekali. Nanti saya ceritakan, ini kan Kanjeng saya ini kan sudah lama. Saya ceritakan karomah-karomah aulia yang dekat-dekat saja. Supaya jangan dikira ini khurafat. Jangan dikira ini cuma cerita dongeng. Ya. Kemudian wawadhu'a baina yadayhi malan fi asyrati aqyas. Ya, jadi Sultan Mustanjid Billah ini, Al-Mustanjid itu artinya yang minta pertolongan. Billah berarti dengan Allah. Itu gelar memang. Abbasiyah ini khalifahnya suka pakai gelar untuk melegitimasi. Makanya kalau ada orang anti, mereka bukan anti khilafah Islam, mereka jangan sampai agama itu dijadikan legitimasi. Ada maksud baiknya walaupun mereka kelirunya kemudian anti kepada syariat. Nauzubillah. Yang salah bukan syariatnya, pelakunya ini. Ya, dia mengatasnamakan agama untuk melegitimasi dia punya kekuasaan. Ya, ada Muqtadir Billah, ada Al-Qahir Billah, ada Mustanjid Billah. Semua Abbasiyah itu pakai gelar-gelar sing medeni. Ya bohong asmani Allah Ta'ala. Muqtadir Billah yang berkuasa dengan nama Allah. Ya, Muqtasim Billah yang berlindung kepada Allah. Ini gelarnya Yusuf ini Mustanjid Billah, yang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Apa gelarnya? Kemudian dikatakan wawadhu'a baina yadayhi. Jadi minta wasiat raja ini. Ini raja yang bagus, sebagus-bagus umaro yang datang kepada ulama. Bagus. Minta nasihat. Ya, jangan cuma datang 5 tahun sekali. Nanti kalau pilkada, pil-pilan itu, pilkabe, datang ya ini ditekani. Engko kiai ini ngalor dia ngidul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu seterusnya. Jadi ya itu nasib ulama zaman milenium ini. Cuma dijadikan alat saja. Auzubillah. Kemudian wawadhu'a baina yadayhi malan fi asyrati aqyas. Bawa, ya biasanya kan datang ke kiai gawan-gawane. Ini bawa 10 kantong uang. Uang dulu bukan ke uang sekarang. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 dinar itu 4 gram emas. 10 kantong uang. Tidak tahu
Ini tidak ada informasi satu kantongnya berapa dinar. 10 kantong uang. Di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa yamilu asyam minal khuddam. Yang bawa itu 10 khodimnya, 10 pelayannya daripada raja tadi. Faraddaha Syekh. Maka ditolak oleh Kanjeng Syekh. Itu wali. Ditolak nih awak dewe ngelok fulus. Wong wali murid. Dia ditompo. Itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini malam ini hallnya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Harusnya saya ke sana ya. Itu guru dari guru saya harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, kirim doa melalui sini aja lah. Insya Allah apa yang kita kita kirimkan ke beliau. Habib Neon terkenalnya Habib Neon. Memang wajahnya itu guru dari saya punya guru. Habib Neon itu Habib Muhammad bin Husain. Ini baru ya. Kita ceritakan Kanjeng Syekh itu kan sudah lama. Habib Neon juga begitu. Beliau tak ada. Kalau mau beliau kaya, bilang apa saja itu rumahnya itu yang dibuat burda itu rumahnya. Itu kamar dibagi 2. Sekarang dibuat burda tuh letter L begini di Ketapang Kecil, Surabaya. Itu sebenarnya yang letter L itu yang dulu tuh rumah itu lurus. Itu yang letter L sekarang dibuat jamaah juga itu dulu rumahnya kamarnya adiknya. Namanya Muhammad juga. Ini Habib Muhammad bin Husain itu Muhammad Masyhur. Yang satu namanya Muhammad Mastur. Itu adiknya enggak punya anak. Itu kamarnya itu yang dibuat letter L itu kamar itu jadi ruang tamu yang sekarang dibuat burda itu lurus itu dulu ruang tamu, ada pintu kuno dulu itu masuk situ. Itu 2 kamar, kamarnya Habib Neon ini sekarang Habib Muhammad Mastur yang sekarang masih ada, kamarnya Habib Muhammad Masyhur. Bahkan setelah Habib Muhammad Masyhur meninggal, itu Habib Muhammad Mastur itu tabarukan, ya, saking tawaduknya itu di kamarnya Habib Muhammad Masyhur. Ditanya kenapa? Karena di kamarnya akhi ini sudah dihatamkan sekian Quran, sekian zikir. Saya mau ngambil barokah, tidur di kamarnya. Sehingga kamarnya Habib Muhammad Mastur itu sudah tidak ada sekarang. Dijadikan itu. Yang kamar yang itu yang di sendenan itu kamarnya Habib Muhammad Masyhur. Namanya Muhammad sama Muhammadnya, satu Masyhur, satu Mastur. Itu orang dulu ya. Jadi Warosa dari Ngewinara. Jadi subhanallah sesuai dengan namanya. Masyhur itu kan artinya terkenal. Mastur itu artinya tertutup. Subhanallah yang terkenal memang kewaliannya Habib Muhammad Masyhur. Itu kakak adik salingan. Itu dia muji. Kakaknya pun muji adiknya. Saya ini dengan berkat Muhammad Mastur ini. Yang Masyhur ini berkatnya yang Mastur ini. Yang sendenan itu, iya sendenan itu, sendenan ke arah mana? Utara. Nah, yang utara itu belakang itu kamarnya Habib Muhammad Masyhur. Nah, sebelahnya yang sekarang sudah dibuat itu dulu kamar dulu itu. Terus ada pintu foto lama begitu, ada pintu kuno, pintu jati kuno itu. Saya ingin cerita seperti ini mirip. Para ulia begitu. Dunia bagi mereka di bawah kakinya. Iya. Ibnu Hajar itu neng jenengan ngaji teng pondok niku pasti ono mireng nopo asmane Ibnu Hajar sama Imam Romli. Itu pasti 2 dalam fikih Syafi'i itu pasti terkenal. Saya sering cerita, saya sering bawakan cerita ini. Ya. Ibnu Hajar itu ya tidak seperti Imam Romli. Ya. Imam Romli itu memang dia orangnya necis, ya, pakaiannya bagus, kendaraannya. Ya. Nah, Ibnu Hajar ini lebih mirip kiai kampung, jadi tidak patiano. Terus pakaiannya seadanya. Nah, istrinya itu namanya istri perempuan kan gitu. Dia wahai suamiku, apa kau tidak bisa seperti Romli itu? Romli itu punya ini, punya kuda bagus begitu. Diajak sama Imam Ibnu Hajar ke sumur. Kau mau seperti itu ya? Ikut sumur, timba air tuh yang naik bukan air, emas. Kau mau ini? Lepas saya. Kau lepas dari saya. Kalau kau mau ini, dunia ini emas, kau lepas dari saya. Ini cerai. Kalau mau saya, lepas ini. Ya mikir, udah mikir. PPKM. Iso digawe sendenan. Masa ini. Gede nih. Tapi mikir sayang suaminya juga. Hanya dimilih suaminya, sudah dilepas. Jadi aulia itu kalau mau kaya, para aulia itu, dunia itu di bawah kakinya. Kalau seandainya mereka mau.
Iya. Abu Bakar Al-Attas itu muridnya Habib Ali Habsyi yang maulidnya sering kita baca Simtud Durrat, gurunya beliau. Itu baru kan sekitar 100 tahun lebih lah. Itu mau itu batu itu dianu kan biasanya semua biasanya lah karomatnya ulia. Ini emas. Kalau kita ini kerupuk sekali mati. Nah, terus Habib Nayani juga gitu. Jadi kan di 10 karung tadi ya, 10 karung duit itu dijajar sama Syekh Abdul Qadir ditolak. Ya, ada di antara mereka ada yang bersifat gitu nolak. Ada yang diterima di antara aulia itu tapi bukan untuk dia. Yang ini yang mau saya ceritakan. Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus ini yang hallnya. Itu suatu kali beliau datangi orang. Ya ada hajat atau apa ya namanya doanya aulia memang terkenal mustajab. Makbul. Kemudian kasih hadiah amplop. Tidak dilihat, tidak pernah dilihat, taruh di bawahnya dia punya sejadah. Datang orang minta doa saya mau mantu. 2 putri saya ini ada yang ngelamar, alhamdulillah rezekinya, jodohnya. Minta doa supaya digampangkan saya nikahkan. Ya. Terus di doa dia pergi, didoakan sama Habib Muhammad ini pergi. Dia ingat ada uang itu, suruh panggil lagi, dipanggil. Ini kau buat, ini rizkinya putrimu. Ini rizkinya. Kalau saya dengar cerita itu, saya awak dewe ya dijir saya. Dihitung dulu piro, kok sisane baru dilungno kan. Ya awak dewe butuh ya, terus terangnya perlu kan gitu. Jadi ambil kan gitu. Ya sisanya dilungno. Itu makanya doanya gak mandi-mandi. Ya. Jadi wali itu gimana? Ya. Makanya Habib Soleh Tanggul itu gitu. Kita ditanya rahasia doanya, kenapa kok doa antum ini kok seperti kilat, terkenal mustajab doanya Habib Soleh di Tanggul itu. Iya, karena saya tidak pernah ibadah itu dengan pispot, dengan WC ditaruh di atas WC jamban itu ibarat dari dunia. Saya kalau nyembah sama Allah tidak ada dunia di kepala saya. Itu wali. Jadi ada di antara aulia itu begitu, diambil tapi bukan untuk dia. Kasihkan yang perlu. Seperti Sayyidina Umar di hadis Bukhari. Jadi yang nolak itu ada hadisnya. Sahabat tuh warna-warna, ono sing koyo sahabat tuh kayak Hakim bin Hizam, itu nggak mau nerima sama sekali. Karena didikannya Kanjeng Nabi. Ada seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh diterima. Tapi kalau bukan untuk dia, kalau ada yang perlu dia kasih. Jadi macam-macam aulia itu. Ada yang itu Syekh Abdul Qadir tidak mau terima. Ya masing-masing punya anu sendiri. Tidak mau terima, tolak. Ada yang nerima deh. Hakim bin Hizam itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah satu kali kasih sama Kanjeng Nabi. Dikasih, dia tidak minta, dikasih. Ditolak. Ya mungkin sama isin-isin ini menerima dari Kanjeng Nabi ditolak. Kasih lagi ditolak. Ya Umar katanya Rasulullah. Kalau datang kepadamu harta ini dan tanpa kamu rakus tamak dan tanpa kamu minta, terimalah. Kalau kamu perlu pakai. Kalau kamu tidak perlu, kasihkan saudaramu yang perlu. Ya. Jadi insya Allah kan siap menerima semua kan. Ya, ada lebihnya. Kasihkan yang perlu. Kan gitu. Maka semenjak itu Sayyidina Umar katanya, kata yang meriwayatkan hadis itu tidak pernah nolak satu pemberian sama sekali. Diterima. Kalau beliau beliau pakai, beliau tidak dikasih. Itu. Ada yang bahkan ini ya Mas Daiso niru wali kan, saya ngerti kan. Nah, teorinya wali kan. Dan dari yang jadi wali teorinya saya kan. Ya minimal wali murid ya. Terus setelah itu ada seperti Hakim bin Hizam. Dua-duanya di Bukhari. Riwayatnya di Sahih Bukhari dua-duanya. Sayyidina Umar tadi, satu lagi seperti Hakim bin Hizam, sahabat Kanjeng Nabi. Hakim bin Hizam ini mu'alaf. Dia dulunya pernah kaya terus kemudian jatuh. Waktu mu'alaf itu dia tidak punya ayah. Dia minta ke Rasulullah. Ya namanya mu'alaf memang ada hak zakat.
Ya, surat At-Taubah ayat 60 itu diantara 8 yang bisa menerima zakat itu kan mu'alaf, terutama yang tidak mampu. Kasihan karena mempertahankan dia punya iman. Mu'alaf itu tegasnya al-mu'allafati qulubuhum, yang dijinakkan hatinya. Jadi arti secara mu'alaf itu yang dijinakkan hatinya. Karena hatinya masih perlu dijinakkan, dibina imannya supaya kuat, tidak goyang. Karena masih labil. Itu mu'alaf. Hakim bin Hizam ini mu'alaf, dikasih sama Kanjeng Nabi. Minta. Kalau Sayyidina Umar tadi kasih, tidak minta, dikasih sama Rasul. Hakim bin Hizam karena mungkin merasa butuh, minta. Terus dapat berapa lama lagi minta lagi ke Kanjeng Nabi. Sampai dah berapa lagi minta lagi ke Kanjeng Nabi. Ketiga kali sama Kanjeng Nabi dikasih nasihat. Ya Hakim, in hadzal mal hulwatun khudra. Harta ini ibarat sesuatu yang manis dan hijau. Harta ini ibarat sesuatu yang manis dan hijau, enak dilihat dan enak dirasa harta. Siapa yang mengambil harta ini dengan tamak, dengan rakus, maka dia seperti orang yang minum dan tidak pernah kenyang. Terus, kalau dia rakus, ya, ditenon, orang yang rakus tidak pernah kenyang. Ya, saya punya teman itu, Bapak pernah saya anukan supir haji itu. Kata dia, Beb, saya ini sebetulnya cukup pernah besi tua, orang Madura. Rajanya besi tua. Pernah sampai miliar, bahkan mungkin di atasnya M. Proyeknya dia di Jakarta. Jatuh sampai jadi supir. Saya, Beb, kalau untuk makan saya insya Allah cukup, tapi dasar saya rakus. Tamak. Tidak puas, ada proyek ini. Sampai ketipu orang jatuh. Itulah orang. Dikata Rasulullah, orang harta ini ibarat sesuatu yang hijau royo-royo, yang hijau dan manis. Siapa yang ngambil tuh insya Allah tidak akan puas. Seperti orang minum. Dua orang yang, kata Nabi, dua orang yang rakus yang tidak akan pernah puas. Rakus ilmu sama rakus harta. Orang rakus ilmu terus ingin belajar. Orang rakus harta itu juga gitu. Maka tidak usah heran. Ini nasihat Kanjeng Nabi kepada Hakim bin Hizam. Harta itu ibarat hijau yang manis. Kalau orang mengambilnya dengan tamak, dengan rakus, dia tidak akan puas. Tapi kalau mengambilnya dengan ridho dari Allah Ta'ala, dia akan menerima apa yang diberikan. Dan akan diberkahi oleh Allah. Apa yang diambil itu dikasih berkah oleh Allah. Kalau dia ridho. Kalau rakus, terus Allah akan jerumurnya dia dan itu tadi, tertipu dengan dunia tadi. Maka semenjak itu Hakim bin Hizam bikin tekad, ya Rasulullah, saya tidak akan minta lagi semenjak. Itu janjinya dia sampai Kanjeng Nabi Sedo wafat, ganti Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq. Itu kan masih termasuk orang yang pas-pasan. Hakim bin Hizam mau dikasih sama Sayyidina Abu Bakar jatah zakatnya dia. Tidak mau. Karena sudah janji, sudah tidak mau minta lagi. Katanya Hakim bin Hizam. Janji. Dia menepati janjinya di hadapan Kanjeng Nabi, janjinya tidak main-main. Dia tepati. Dia tidak mau menerima. Sampai Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah memerintah, wafat, ganti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikasih juga zakat, tidak mau Hakim bin Hizam. Sampai hanya Sayyidina Umar pidato, oleh muslimin saksikan saya sudah ngasih jatahnya Hakim bin Hizam, tapi dia yang tidak mau menerima. Bukan hanya jangan sampai disalahkan bahwa seolah Sayyidina Umar teledor. Tidak, saya sudah ngasih, dia yang tidak mau. Sampai wafat itu dia tidak minta sama. Jadi ada dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam ya yang seperti itu dibenarkan sama Sayyidina Umar yang nerima terus disimpan, itu dibenarkan sama Kanjeng Nabi. Nah, masalahnya kita ini kadang terlalu GR. Apa ya GR ini? Ya anak muda kan tahu ya GR. Jadi terlalu percaya diri. Kita ini seolah memposisikan diri seperti Sayyidina Umar, tidak apa-apa saya nerima. Padahal akeh sing dianui daripada yang dikasih. Itu sudah merasa seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, padahal jauh. Ini kemudian kembali ke, jadi Syekh Abdul Qadir menolak itu 10 uang tadi, kantong uang itu ditolak. Wahsana, kemudian apa? Fa'aba al-khalifah illa ayyakbalha. Maka khalifah juga Mustanjid bilang tidak mau kecuali Syekh Abdul Qadir harus menerima. Wa alaha ala syekh, merengek kepada Syekh Abdul Qadir supaya diterima 10 uang itu tadi, 10 kantong uang.
Fa'akhadha Syekh Kisaini. Maka Syekh Abdul Qadir ingin menunjukkan kenapa beliau itu menolak. Diambil 2 kantong. Dari 10 itu diambil 2 kantong. Wahuma khairul akyas. Kantong yang 2 ini diambil yang paling bagus. Kantong tadi, kantong uang tadi. Wa aswaruhuma, maka diperes 2 kantong itu, fasala daman, dari 2 kantong itu maka mengalir darah. Dari 2 kantong uang itu berubah jadi, diperes berubah jadi darah. Seolah-olah itu menunjukkan ini hasil kezoliman dari darahnya orang. Faqala Syekh lil Khalifah. Maka Syekh Abdul Qadir setelah lihat di mata Khalifah itu, dia melihat itu menjadi darah, maka Syekh Abdul Qadir dawuh kepada Khalifah itu, "Ama tastahi minallahi ta'ala." Pokoknya ndak ora isin marang pangeran. Kamu ngasih saya tak khudu daman nas. Otokobila nibi, kamu ngambil dari darahnya orang terus kau kasih saya. Kata Syekh Abdul Qadir, kau kasih ini kepada saya padahal ini penuh dengan darahnya orang. Ya. Faghosya, pingsan, semaput Khalifah. Faghosya al-Khalifah itu fil hal, seketika. Faqala Syekh wa izzatil ma'bud. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, demi izzatul ma'bud, demi keperkasaan sang yang maha disembah, Allah Ta'ala. Laula hurmatu tisolihi bi Rasulillah SAW. Seandainya bukan karena kehormatan Khalifah ini yang masih ada hubungan dengan Kanjeng Nabi, kan saya cerita tadi, itu dari Bani Abbas. Jadi Khalifah-Khalifah niku terahnya itu dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, pamane Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir sendiri adalah keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Dari cucunya Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan. Maka kata Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Seandainya bukan karena kehormatan hubungan dia dengan Rasulullah SAW, ya, la taraktu dam yajri ila manzilih, saya biarkan darah dari hartanya dia mengalir ke rumahnya. Saya akan biarkan darah ini mengalir ke istananya atau rumahnya Khalifah. Seandainya bukan karena dia ini, sayang dia, karena dia masih, saya menghormati dia punya kakek, dia masih keturunan Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Dia masih kerabat juga dengan beliau karena beliau dari Sayyidina Hasan. Ya, lebih jauh itu bukan masa kerabatnya, karena hubungannya dengan Rasulullah SAW. Masih melihat datuknya, kakeknya dia, yaitu Sayyidina Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Maka dibiarkan oleh Syekh Abdul Qadir, disuruh pulang. Seandainya tidak karena itu, saya akan banjirkan rumahnya dengan darah. Ya, dirubah semua menjadi menurut hakikatnya. Itulah aulia. Kalau kita kan ngelihat ini casing, kita ngelihat ini semua casing, ngelihat orang dengan casingnya, kita tidak ngerti hakikatnya. Kalau aulia itu semua itu dengan hakikatnya. Sehingga dikembalikan pada hakikatnya, itu hakikatnya darahnya orang yang diambil, dikembalikan. Ini Syekh Abdul Qadir. Saya ceritakan yang baru saja. Habib Umar bin Hud Al-Attos, Cipayung, Habib Umar ya, bin Hud yang meninggal. Ada fotonya, kalau coba di Google. Itu baru wafat. Dia beliau umurnya, sebenarnya lama beliau hidup karena 100 lebih. 100 lebih. Habib Umar bin Hud kalau salah, terus di Cipayung, sekarang anaknya. Itu pernah ada orang, itu mbok saking santri ini mbok piye, itu ini fotonya Habib Umar bin Hud ini, wafat usia 100 lebih di Cipayung. Ini saya dapat dari yang orang yang dipercaya, teman kita, dari riwayatnya dari Habib Umar bin Hud ini. Didatangi orang, tidak tahu mantan santri atau apa, mau totoan togel ya, minta nomor di Habib Umar ini. Mau masang lotre, dulu zamannya lotre, zamannya Pak Harto ada, atau STSB atau apa, ya STSB atau apa, pokoknya mau masang itu, minta doa. Mau mantan santri, mau piye, mau kebacut, minta ke wali, minta, bukan minta apa, minta masang nomor. Zamannya STSB dulu. Sudah pasang, keluar betul, dikasih. Besok dibawa, hasil itu dibawa ke Habib Umar ini, Al-Attos. Ini juga aulia ya. Itu ditolak sama Umar, dari itu dikasih, taruh ember, uangnya ditaruhkan di air, jadi darah. Ini yang kau mau kasihkan ke saya. Baru tobat-tobat orang. Jadi maksudnya dia ngasih itu lantaran supaya jadi tobatnya orang ini, bukan merestui togelnya itu. Jangan ditiru.
Kayak Mbah Hasyim, wallahualam benar apa anda, saya pernah cerita Mbah Hasyim Asy'ari itu gitu. Ada orang sabung ayam itu, dia ikut sabung ayam. Subhanallah menang terus. Jadi yang sabung ini tobat semua. Minta diajari ya supaya menang. Tapi akhirnya diajari agamanya ngaji. Radhiyallahu anhum ajmain wa nabiyyin. Amin ya rabbal alamin. Itu para aulia. Ya, jadi tiru ya. Kalau dia saya wali murid. Kok niru sabung ayam apa? Niru Mbah Hasyim. Ya. Niru Mbah Hasyim. Tidak bisa. Ini yang baru ya. Jadi bukan aulia. Jadi karomat betul ada. Semua orang kadang kan menolak itu. Nah, semua kalau dianukan kepada manusianya jelas tidak bisa. Siapa kita? Kan itu. Kalau semua kodrat Allah SWT, Allah mampu. Oh, ini hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah bilang di Quran, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, bagi para aulia ini. Apa yang mereka mau. Kerentak hati Allah kabulkan. Ya, radhiyallahu anhum. Ya, wa ajmain wa nabihim. Begitu juga. Terakhir ini jadi nggak nyandak ke ini, belum nyandak ke syama'ilnya itu sebelum doa nanti dibahas lagi, ketemu udah tahu, ketemu sebulan lagi ya pokoknya. Tinggal terakhir itu sebelum doa. Ini satu paragraf lagi tentang masih terakhir tentang karomatnya Syekh Abdul Qadir juga. Kalau Abdullah Al-Mazkur berkata juga, Syekh Abdullah yang disebut tadi itu Syekh Abdullah Al-Mausili tadi yang cerita tadi. Berkata, wa syaitul khalifah indau yauman. Saya saksikan khalifah tadi, khalifah Mustanjid Billah di sisi Syekh Abdul Qadir pada satu hari, faqala li Syekh. Maka berkata Raja Mustanjid tadi Billah kepada Syekh Abdul Qadir, uridu syai'an minal karomat lihat maina qalbi. Saya kepingin sesuatu daripada karomah supaya saya ini tenang hati saya. Matur kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kepingin wahai Syekh karomah supaya hati saya lebih tenang. Kalau maturid, apa yang kau mau? Qala tufahan minal ghaib walam yakun awanu bil iraq. Saya kepingin apel dari ghaib, entah dari mana. Waktu itu belum musim apel, belum musimnya. Ya, ini seperti karomahnya Siti Maryam itu di surat Ali Imran itu. Ketika masuk Zakaria, kulama dakhala ala Zakaria al-mi'rab wajada inda rizqah. Dan ini dalilnya karomat karena Siti Maryam bukan nabi. Menurut pendapat yang mu'tamad bukan nabi. Tapi kok ada kejadian luar biasa. Ini yang kemudian disebut karomat. Jadi di Quran, ya, kalau tidak mau karomat ya ayatnya itu hilangkan aja. Itu di Quran disebut di Ali Imran. Ya, tentang karomat Siti Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria yang memelihara Siti Maryam, masih pamannya. Ulama dakhala zakal mihrab wajada inda rizqah, didapati di sisi Maryam itu rizqon. Kalau dibuka tafsir yang dimaksud rizqon di situ adalah buah-buahan yang bukan pada musimnya. Tidak ada musimnya di luar, di situ ada. Kalau musim duren ada duren, belum ada. Itu karomahnya Siti Maryam. Ibundanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Iya. Ini nggak usah ikut-ikut selamat Natal ya, nggak usah. Itu urusannya dia, akidahnya kan lain. Ibunya kata ibunya Tuhan, nggak bisa dibilang Tuhan. Ini hanya mengucapkan selamat. Kalau ada tetangga Nasrani atau apa, ada meninggal, boleh kita ikut belasungkawa, tidak apa-apa. Tapi pokoknya jangan ikut ibadahnya, tidak boleh. Kita doakan maghfirlahu warhamu, tidak bisa. Belasungkawa tidak dilarang. Ada dia dapat anak, kita ikut sukacita, boleh. Walaupun ini khilaf. Tapi kenapa tidak boleh kalau sama Natal itu? Karena ada akidah di situ. Itu yang menyatakan tidak boleh itu karena di situ ada masalah akidah. Karena menurut mereka itu ucapan Natal itu artinya kelahiran juru selamat anak Tuhan yang bisa menebus dosa seluruh manusia di tiang salib. Itu akidah mereka. Jadi kita mengucapkan selamat Natal sama dengan mengucapkan selamat hari lahirnya anak Tuhan. Nah tapi kalau mengucapkan selamat biasa itu khilaf memang ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tetap melarang. Kalau ucapan selamat biasa yang tidak ada kaitannya sama akidah, tidak ada kaitannya sama akidah. Seperti dia dapat rumah, ada rumah baru, dia tidak apa-apa. Selama itu bukan urusan ibadah, kita masih diperbolehkan. Tapi urusan ibadah tidak boleh kita ikut-ikut. Hatta yang ngomong habaib atau kiai gak usah ikut. Ya, karena nyalahi Al-Quran, nyalahi daripada. Ya. Kembali ke sini, itu karomahnya Syekh Abdul Qadir juga gitu. Buah bukan pada musimnya. Itu dia minta apel. Apel bukan itu di Irak tidak ada. Dikatakan di situ walam yakun awanahu bil Irak. Tidak ada waktunya apel itu di Irak waktu itu musimnya, belum ada. Famadda Syekh fil hawa, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir dari atas itu tangannya dia mengambil
Faidan fi tufahatain, maka ada dua apel di situ. Fa nawalu idahuma kasara syekh alati biyadih, maka dibelah apa wa nawala idahuma, salah satunya dikasihkan kepada raja. Wa kasara syekh alati biyadih, lalu setelah dikasihkan jadi ada dua, satu dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, satu apel dikasih kepada raja Mustanjid Billah tadi, ya Raja Yusuf Abdul Muzaffar tadi dikasih satu dipegang Syekh, satu dipegang raja. Lalu Syekh Abdul Qadir kasaro Syekh, memecah apel yang ada di tangannya, di tangan beliau. Alati biyadih, di tangan. Fa idzan hiya baydha, maka ketika dibelah apel itu putih, tafuhu min rayatul misik, bau wangi, bau daripada misik apel itu tadi. Wa kasur khalifah ukhra, si khalifah juga memecah apel yang ada di tangannya. Fa idzan fiha dudah, di situ ternyata busuk, ada ulat di apelnya itu. Faqala ma hadhihi walati biyadika kama tara qala kama ara. Ya. Apa ini wahai Syekh Abdul Qadir? Yang di tangan saya dan di tanganmu kok berbeda apelnya itu. Ini busuk, keluar ulat, yang di situ apa namanya? Ya, bau harum dan sebagainya di tangannya Syekh Abdul Qadir. Qala Syekh, maka apa jawab Syekh Abdul Qadir? Ya Abul Muzaffar, hadhi lamasat yadul zalim. Itu apelmu itu dipegang oleh tangan orang yang zalim. Maka jadi begitu. Fadawwadat, maka menjadi berulat. Menjadi busuk dan berulat. Ya. Kama taro, sebagaimana kau lihat. Wa hadhi lamasat yadul wilayah. Ini dipegang oleh tangan kewalian. Fatobat, maka menjadi bagus, baik. Kota-kota bagi suatu tufal di Jabi Khalifah, dan sudah telah lalu di bab sebelumnya diceritakan didatangkan tufa Khalifah bawa apel kemudian diperas juga jadi darah di bab sebelumnya. Diadakan apel ke Syekh Abdul Qadir megang diperas apel itu jadi darah. Itu di tangannya orang zalim. Jadi lain. Tangannya orang zalim dengan tangannya wali ya. Barokahnya itu lain. Ya. Takut sama kisah tufa. Makanya kita dilarang, walaupun kita bukan orang soleh, kita juga dilarang bergaul raket dengan orang-orang fasik, orang-orang zalim, takut ketularan. Iya betul, cari teman yang bagus, takut ketularan. Oh, kita mau nyadarkan, iya kalau sadar, kalau jangan tambah katut. Ayo, pokok takut namanya. Wa karomatu aksar minantusoha, karomah beliau sangat maksud, dan bahkan Syekh Ibn Hajar sendiri Asqalani dan juga beberapa aulia yang ahli zahir, ulama yang ahli zahir, itu mengakui memang tidak ada karomah yang mutawatir seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang diceritakan secara mutawatir. Mutawatir artinya banyak orang yang meriwayatkan sehingga tidak mungkin semuanya itu bohong. Tidak mungkin saking banyaknya yang menceritakan, tidak mungkin semuanya sepakat berbohong semua. Ya, kalau satu dua kan masih bisa kong kali ini. Jadi mengakui ulama zahir itu dari Ahlus Sunnah Jamaah, ya, itu mengakui. Kalau tidak ada karomah yang mutawatir melebihi daripada karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa karomatu aksar min antus, karomah beliau lebih banyak daripada untuk dihitung. Wa azam min antus takso, lebih terlalu agung untuk dirinci satu persatu. Radhiyallahu anhu wa anna bi ridhaihi rafi wa amadana bima adadil wasi. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai kita dengan berkat beliau. Ya, orang yang kita cintai semua diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan berkat beliau, aman dan wasi. Dan semoga Allah memberi kita madat, pertolongan batin, pemberian batin yang luas dengan berkat beliau dan berkat para guru-guru kita, para aulia wa sholihin radhiyallahu anhum ajmain afanawi amin. Kama nawa sana Syekh Abdul Qadir Jailani wa mana sahabuna sholihun al-ba'ali sayyidina Muhammad bagi-bagi wa ala hadratin sallallahu alaihi wasallam sayasraril Fatihah. Allah ya Allah.